Sebelum kita memulai ibadat kita pada pagi hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu pembukaan puji syukur nomor 324, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena pada hari ini kita mampu hadir di tempat ini. Oleh karena kasih dan karunia Tuhan, kita dibolehkan untuk hadir kembali dalam ibadat hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kemurahan hatinya pula lah kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengenal Dia, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita menyadari bahwa begitu besar kemurahan hati Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, kita diajak untuk senantiasa meneladani sikap Tuhan. Kita belajar untuk bersikap murah hati kepada sesama kita manusia, seperti Tuhan juga murah hati kepada kita umatnya. Terlebih di situasi pandemi dan banjir di beberapa daerah, dapat menjadi momentum bagi kita untuk memberikan kemurahan hati kita, membantu mereka yang sedang berada dalam kesusahan, senantiasa mendoakan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang lemah dan penuh akan dosa. Oleh sebab itu, marilah kita bersama dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita layak menjalankan ibadat kita pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk datang sebagai juru selamat, menyelamatkan kami dari noda dosa ya Tuhan. Biarlah kami meneladani sikap Yesus. Mampukan kami untuk menjadi sama seperti Putra-Mu, supaya kami layak berada di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Mazmur 23 ayat 1-8. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku ke jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sekianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi seperti ini. Pada hari ini kita mengucap syukur atas kemurahan hati Tuhan yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga kita mampu berada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang itu kemurahan hati. Pada Lukas 6 ayat 36 di sana tertulis, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Lantas apa pengertian dari murah hati itu sendiri? Kemurahan hati juga merupakan salah satu dari buah-buah roh. Kemurahan sendiri memiliki arti bahwasanya kita peduli kepada sesama, kita menyadari dan merasakan apa yang dirasakan sesama, dan kita
ingin menolong sesama kita juga. Begitu juga dengan kemurahan hati Tuhan. Tuhanlah yang selalu peduli terhadap umatnya. Tuhan yang selalu merasakan apa yang dirasakan umatnya, dan Tuhanlah yang selalu ada untuk menolong para umatnya. Hal ini dikarenakan kita, manusia adalah ciptaannya yang paling mulia. Kita adalah ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun dengan segala noda dosa yang ada dalam tubuh kita, yang tidak terdapat dalam jiwa kita, membuat kita menjadi terhalang untuk bersatu dengan Allah di dalam kerajaan surga. Tetapi kita patut bersyukur saudara-saudari, karena bahwasannya dengan kemurahan hati Tuhan, Tuhan mengutus putranya yang tunggal untuk datang menjadi penyelamat. Dia mengutus putranya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita mau mengikuti tawaran dari Tuhan? Saat kita mengikuti tawaran dari Tuhan, saat kita mulai percaya kepada Tuhan, kesehatan, pertolongan, keselamatan niscaya akan selalu berada dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya Tuhanlah yang selalu menyertai dan memimpin kehidupan kita sampai akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sangatlah penting bagi kita untuk menyadari dan juga kita harus menghormati kemurahan hati Tuhan. Karena kita sebagai manusia tidak akan mampu membalas kemurahan hati Tuhan. Karena kita hanyalah manusia yang biasa, manusia yang tidak memiliki kuasa apapun dan tidak memiliki satu hal yang baik untuk diberikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut balasan daripada kita. Yang Tuhan inginkan dari kita hanyalah kita yang selalu berada dalam jalan Tuhan, kita yang selalu melayani Dia, dan kita yang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik supaya kita layak dan pantas berada bersama-sama dengannya di surga. Kemudian kita beralih ke bacaan Injil pada hari ini. Pada bacaan hari ini bercerita tentang seorang Samaria yang dirampok dan dipukul setengah mati. Di sana dikatakan bahwa terdapat seorang Lewi dan juga seorang imam yang sebenarnya datang dan melewati jalan tersebut, namun tidak diperdulikannya orang tersebut. Padahal yang ada dalam bayangan kita adalah seorang imam atau seorang Lewi merupakan seorang yang memiliki jabatan suci dan menjadi teladan bagi kita orang-orang biasa, orang-orang awam. Namun nyatanya tidak semua orang yang memiliki jabatan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Terkadang manusia lupa tentang siapa dan apa tanggung jawab dia sebagai seorang imam maupun seorang Lewi. Yang menarik adalah justru orang Samaria yang notabene adalah seorang biasa yang justru mau meluangkan waktunya, dia tergerak hatinya untuk menolong dan merawat orang yang telah dirampok ini. Dia membalut lukanya, dia mengurusi segala biaya perawatan orang tersebut. Dari bacaan ini pun kita bisa simpulkan bahwa sejatinya jabatan maupun penampilan seseorang bukanlah menjadi tolak ukur tingkat kemurahan hati mereka, tetapi hati orang itu sendirilah yang menjadi tolak ukur kemurahan hati seseorang. Saat kita merasa terpanggil, saat kita merasa peduli dengan sesama kita tanpa pandang bulu, itu merupakan salah satu bentuk kuasa dan bentuk kemurahan hati kita terhadap sesama kita manusia. Kemudian bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sifat murah hati? Jawabannya adalah dengan kita berdoa dan mengenal Tuhan. Kita berdoa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena bahwasannya adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, orang yang telah mengenal Tuhan, hidupnya akan terarah dan sejalan dengan Tuhan. Saat kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, secara perlahan, secara pasti kita mampu meneladani sikap Tuhan, kita menumbuhkan sikap kemurahan hati kita terhadap sesama manusia. Karena pada dasarnya kemurahan hati bukan timbul secara langsung terhadap manusia dari dalam diri manusia, tapi timbul dari perasaan menyadari bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu memberikan kemurahan hatinya kepada kita. Oleh sebab itu kita sebagai manusia sudah selayaknya memberikan kemurahan hati kita kepada
sesama kita yang membutuhkan. Gereja juga senantiasa mengajarkan untuk hidup dalam kemurahan. Begitu banyak kegiatan-kegiatan di gereja yang bermaksud untuk menumbuhkan tingkat kemurahan hati seseorang, mulai dari peduli terhadap mereka yang terpapar bencana, peduli kepada mereka yang membutuhkan, peduli kepada mereka yang berada di panti asuhan. Dan ini menjadi sebuah langkah yang baik, di mana dalam masa-masa sekarang begitu sulit menemukan seorang yang memiliki tingkat kemurahan hati. Dan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, gereja berharap bahwa manusia, khususnya orang-orang Katolik, dapat menumbuhkan sikap kemurahan hatinya dengan baik. Begitu juga di kehidupan bermasyarakat. Meskipun kita tinggal di negara yang mayoritas adalah beragama Kristen, tapi kita yakin dan percaya, kita teguhkan iman kita bahwa kita juga harus memberikan kemurahan hati kita kepada mereka yang membutuhkan. Tidak peduli siapa mereka, tidak peduli bagaimana asal mereka, dari mana asal mereka. Saat kita memiliki rasa terpanggil dan juga peduli terhadap sesama kita tanpa pandang bulu, itu adalah merupakan suatu kemurahan hati. Saat kita sudah bisa mengembangkan rasa peduli dan mengasihani kita kepada sesama kita manusia, niscaya perlahan kita dapat menjadi hamba yang murah hati seperti Allah juga murah hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja dapat menjadi sarana bagi kami dalam mengenal Putramu Yesus Kristus. Bantu kami dan ajari kami untuk meneladani segala sikap Tuhan, dan juga bantu kami dalam memanggul salib kami sendiri sebagai bentuk kasih setia kami kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi korban bencana, ya Bapa, hiburlah dan teguhkanlah hati saudara-saudari kami yang terkena bencana. Bantu mereka dan bimbing mereka ya Tuhan, dalam menjalankan kehidupan dan keseharian mereka, dan juga dalam menjalankan segala cobaan ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang memelihara mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pejabat pemerintahan, ya Bapa, berikanlah kebijaksanaan bagi para pejabat pemerintahan Republik Indonesia. Berikan mereka kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mereka dan tanggung jawab mereka bagi bangsa dan negara. Bantu kami, bantu mereka ya Tuhan, supaya apa yang menjadi keputusan mereka juga merupakan keputusan-Mu dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, lindungilah bangsa kami dari segala mara bahaya, bencana, dan juga mara penyakit ya Tuhan. Jadikanlah bangsa ini menjadi bangsa yang penuh akan kasih dan damai sejahtera. Hindarkanlah bangsa kami dari segala perpecahan, supaya tidak ada lagi yang tersakiti di dalam bangsa kami Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah dan pimpin kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami dan pegang tangan kami ya Tuhan, biar apa yang kami kerjakan dapat
dapat berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan dalam kehidupan ini supaya kami layak dan pantas untuk menerima berkat yang datang hanya daripada-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu pada ibadat kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Injil yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi tongkat bagi kami dalam mengarungi kehidupan kami. Bantu kami dan bimbing kami supaya dapat meneladani Putra-Mu Yesus Kristus, yaitu dengan menumbuhkan kemurahan hati kami dan juga sifat kami dalam mengasihi sesama. Biarlah kami menjadi sama seperti Putra-Mu, supaya kami layak dan pantas mendapat berkat yang datang daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu lantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih atas kehadirannya saudara-saudari sekalian dalam ibadat kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadat, mari kita tutup dengan ritus penutup. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, peran ibadat hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Kamu semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergang di seluruh dunia, soraklah. Haleluya, haleluya.